Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Aun. Oke teman, buat teman-teman yang mempunyai niat atau keinginan untuk memulai ternak ayam kampung, sebetulnya itu dalam usaha peternakan itu sangat mudah. Intinya itu ada keyakinan, keinginan ingin maju dan ingin sukses. Jadi kalau kita cuma angan-angan, misal kita cuma tidak mempunyai lahan lah, faktor anakan lah, faktor bibit lah yang tidak ada, ataupun faktor-faktor yang lain, itu harus dibuang semuanya teman. Intinya itu ada keinginan. Jadi buat teman-teman misal tidak mempunyai bibit, kalau mau bingung mau cari bibit anakan atau DOC seperti ini nggak usah bingung-bingung teman. Jadi teman-teman bisa beli kutuan yang seperti ini. Jadi anakan-anakan yang seperti ini, ya kan, kecil-kecil untuk penggemukan. Dia tuh di pasar banyak teman. Kalau tempat saya, kalau model-model kutuan penggemukan ini usianya 1 bulan dan 2 bulan lah. Kalau mau beli yang DOC segini-segini itu, ini juga ada, tapi kalau ayam kampung itu masih langka. Kalau untuk DOC-nya yang kampung-kampung murni atau kampung-kampung yang asli seperti ini teman. Jadi alangkah baiknya teman-teman kalau mempunyai lahan sempit ataupun minim lahan itu tidak masalah teman, yang penting ada tempat umbarannya. Dan untuk mencoba berternak ayam itu teman-teman bisa kok beternak 1 pejantan dan 2 betina aja, 1 juga gak masalah. Syukur-syukur ya bisa 1 paket. 1 paket itu 4 betina 1 pejantan seperti itu. Ini udah fertil sekali kalau kita tetaskan, jadi anaknya pasti bagus. Untuk 1:4 ataupun 1:1 itu lebih bagus lagi teman. Jadi seperti itu, ini kalau sistem paket. Terus kalau teman-teman tidak mau ditetaskan seperti ini, bisa kok menggunakan mesin tetas kalau memang punya mesin tetas. Kalau ada ya seperti saya itu kan dulu pernah ternak bebek, jadi saya masih mempunyai mesin tetas seperti ini. Jadi misal mempunyai ayam 4 betina atau babon, setelah bertelur bisa kok ditetaskan. Jadi ini sirkulasi, maksudnya untuk siklusnya itu lebih cepat kalau mempunyai mesin tetas. Jadi kalau udah kutukan hampir umur 2 bulan sampai 3 bulan seperti ini sudah sangat cukup. Ini aja kandangnya saya teman, sangat sempit sekali teman. Kandang cuma di samping rumah. Dan yang untuk petelur itu ayam kampung yang dijadikan telur itu di kandang di sawah. Tapi kalau yang di rumah ini saya benar-benar sempit, karena di kampung saya itu sudah tidak boleh diliarkan atau diumbar ayamnya. Jadi ya seperti ini teman, kandangnya sempit, antara tembok satu dan tembok yang satunya itu paling-paling ini jaraknya 1 meter teman, tapi lurus ke sana. Jadi seperti itu. Jadi yang penting itu ada pejantannya, ayam tetap menetas. Jadi kuncinya kita pemberian pakannya untuk ayam, khususnya betinanya. Kalau dia udah memulai aktif ingin bertelur, teman-teman bisa campurkan pakanannya itu ada konsentrat, ada dedak, ataupun ada jagung giling. Jadi kalau misalnya masih kutukan usia segini, ini bisa dibelikan cuma dedak aja sama BR ataupun konsentrat daging, itu lebih cepat besar teman. Kalau untuk usia yang kalau di sini namanya kutuk ya 2 bulan sampai 3 bulan. Ini banyak yang betinanya teman daripada pejantannya. Kalau yang dulu saya ternak lah itu banyak pejantannya. Ini saya juga mempunyai jenis ayam kampung joper alias Jawa Super. Bisa kasih menir atau beras, ya beras yang kecil-kecil itu teman. Ayam kan suka sekali ya kan kalau misalnya makan menir seperti itu. Jadi ini benar-benar kandang yang sangat sempit ya teman. Jadi teman-teman kalau mau ternak jangan takut-takut, kandang sempit pun bisa menghasilkan regenerasi banyak ayam. Kalau kita, yang penting kita ada niat, telaten, dan yang pasti ada kemauan untuk beternak seperti itu teman.
Jadi kalau kita cuma angan-angan itu juga nggak jadi teman, kalau kita tidak praktekkan. Yang penting itu praktek. Teori nomor 999. Teori itu ya malas kalau mikir teori, jadi mendingan praktek. Kalau kita udah praktekkan kan, jadi udah tahu cara beternaknya. Jadi kalau memang teman-teman mempunyai lahan yang lebih luas seperti ini milik paman saya. Ini juga dicampur dengan entok, ada ayamnya, ada kambing. Itu sangat bagus kalau mempunyai kandang yang luas seperti ini. Tapi kalau mempunyai kandang yang cukup sempit, ya nggak masalah. Yang penting ya kan tertutup rapat seperti itu. Kalau kan sekarang memang ayam sudah nggak seperti zaman dulu waktu saya masih kecil. Ayam kampung udah masih bebas berkeliaran di kampung ya kan, di halaman rumah. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Ya katanya sih merusak tanaman, mengotori halaman dan lain sebagainya lah seperti itu. Jadi memang sudah tidak bisa diumbarkan. Ini tempat tetangga saya itu setiap mengeluarkan ayam itu tiap pagi sama sore teman. Ini nggak sampai setengah jam. Ini udah cuma dikeluarkan seperti ini, dan supaya bisa kawin seperti itu antara jantan dan betinanya. Habis itu dimasukkan, karena tetangga saya ini mempunyai ayam seperti ini tuh kandangnya sangat sempit sekali. Bahkan ayam tidak ada tempat umbaran buat ayam seperti itu. Ini aja mau memberi makan dikeluarkan sebentar seperti ini teman. Kan takutnya dapat sanksi dari ya di kampung seperti itu sekarang teman. Tempat saya mungkin tempat-tempat teman-teman masih banyak ya kan ayam kampung berkeliaran diumbarkan. Kalau di saya sudah nggak boleh. Artinya ini tempat tetangga saya memang diumbar sebentar teman, ini nggak sampai setengah jam lah ini udah masuk. Ya si ayamnya telurnya cukup fertil karena ini langsung kawin kalau udah keluar seperti ini, seperti itu. Jadi betinanya ya memang disuruh remis atau makan makanan ya ada rumput, ada hewan-hewan kecil ya kan. Kalau di umbar seperti ini beda, kalau di kandang harus kita tunjang dengan makanan yang memenuhi nutrisi untuk ayam kampungnya itu menghasilkan telur-telur yang fertil atau telur-telur yang layak untuk ditetaskan. Jadi kalau telur-telur yang tidak fertil kan kalau ditetaskan ya kosong ya kan, nggak ada embrionya seperti itu. Dan telur seperti ini di tempat saya harganya 2.000 teman per butirnya seperti itu. Dan ini untuk ayam saya, ini yang di kandang sawah teman. Ini saya buat ayam kampung menjadikan petelur. Jadi sistemnya kandang baterai seperti ini. Ini teman. Ini saya buat petelur kandang baterai dengan makanan yang basah teman. Saya nggak pakan kering karena pakan kering ayam kampung seperti ini dia dikorek-korek, jadi sayang pada jatuh ya kan. Jadi saya menggunakan pakan basah, dan pakanannya itu saya menggunakan konsentrat telur, saya menggunakan konsentrat bebek, terus jagung giling dan dedak ataupun bekatul. Sangat simpel 3 pakan. Ini memang kandangnya ada di atas kolam ikan. Jadi untuk saya membersihkan juga lebih gampang, dan ada sisa dedak yang tidak habis juga bisa dipakan, diberikan untuk ikannya juga teman. Jadi ya tidak mubazir ya kan kalau mempunyai ternak ayam di atas kolam. Banyak yang bilang ada jorok, ada gimana tuh terserah. Bagi saya nggak jorok karena ini juga halal juga ya kan. Saya konsumsi ikannya juga sehat seperti itu. Bagi saya itu yang penting halal lah, nggak nyolong, nggak korupsi, nggak ngapain ya kan, nggak merugikan orang lain, itu enjoy hidupnya seperti itu teman. Ya, ikannya juga lumayan besar sih, gemuk-gemuk juga karena sering memakan ikan, sering memakan maksudnya sisa dari dedak-dedak yang jatuh ke kolam seperti itu. Kotorannya ayam jatuh di kolam juga. Kadang sih ayam ikannya nggak terlalu doyan, kan bisa meningkatkan banyaknya plankton atau biota di dalam air ya kan, sehingga bisa dimakan oleh ikannya itu sendiri. Kalau di atas kolamnya ada kandang ayam dan ternak yang lain. Nah untuk yang ayam usia 2 bulan seperti ini, 3 bulan lah seperti ini cukup diberikan dedak, campuran sayuran juga bisa, nasi sisa juga bisa, ataupun makan alternatif untuk menunjang dia cepat besar itu nggak masalah teman. Misal dengan kepala ikan asin ataupun
apalah yang murah, yang penting ayamnya doyan dan suka seperti itu. Jadi setiap peternakan biasanya mempunyai cara merangsum, meracik pakanannya ya kan, untuk peternak-peternak awal seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang pemula ya kan, yang mau berternak tuh gak masalah teman, mempunyai kandang sempit, modalkan ayam misal satu pasang gak masalah, nanti suatu saat jadi banyak teman. Yang penting ada keinginan. Biasanya saya mempunyai banyak jago teman, ini sudah laku. Per ayam jago ini saya jual 200.000 teman. Ini ayam kampung kan langka di tempat saya, jadi banyak peminatnya. Jadi harga tinggi pun orangnya mau aja. Seperti itu teman. Ini teman, juga ada burung merpati, kandangnya juga segini ya kan. Jadi kalau saya ayamnya masih segini-segini, saya taruh di rumah teman. Nanti kalau udah mulai 4 bulan ataupun mendekati dia produktif, saya baru pindah di kandang yang tadi di atas kolam di sawah yang lebih luas untuk dijadikan ayam kampung petelur teman. Jadi ayam kampung petelur seperti ini kalau kita umbar, kita ambil telurnya juga bagus sekali teman. Kalau kita mempunyai tempat umbaran yang besar ya kan, itu bagus. Tapi kalau tempatnya minim, dijadikan dibuat kandang baterai seperti yang tadi juga bagus. Yang penting nutrisinya, pakanannya itu menunjang untuk kebutuhannya dia bertelur teman. Jadi karena dia tidak bisa main diumbarkan ke sana ke sini kan, dia tidak bisa mencari makanan sendiri yang kaya akan protein, kalsium dan lain sebagainya. Jadi kita harus tunjang, kita harus membeli pakan, salah satunya konsentrat jagung giling dan juga dedak, untuk menunjang si ayamnya ini tetap produktif dan bertelur teman. Memang ayam kampung tidak seperti ayam rat atau pasti ada jedanya dia berhenti bertelur atau naluri mengerami telurnya. Oke, ini sharing-sharing yang saya sampaikan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para peternak Indonesia. Iyo, Arif, iyo, Arif, iyo, Arif.